2029 apa salah saya? 55 juta penerima manfaat Indonesia, berarti itu sama dengan memberi makan 8 kali Singapura. Soal pinjaman sudah bisa bayar sendiri. Pernah saya katakan itu. Dari mana bayarnya, Pak? Kok bisa membayar 100 miliar US dollar bisa bayar? Gimana? Di beberapa tempat sudah saya jelaskan bahwa semua pinjaman itu kita gunakan bukan untuk dimakan, lantas menjadi tai, itu saja tidak. Ya, toh? Tapi kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek itu, gitu. Sampai proyek-proyek itu adalah berhasil. Hasilnya untuk mencukupi hutan kita, tapi proyek ini juga masih ada nilainya. Coba sekarang, di mana-mana saja melihat adanya pabrik pupuk, ya, di Kalimantan, di Gresik dan sebagainya, di Sumatera ada pabrik pupuk, pabrik semen itu dibangun dari pinjaman. Kemudian pabrik baja. Lah selama ini kelihatannya kemerdekaan masih belum jelas arahnya. Kemerdekaan yang termaksud itu ya mungkin kemandirian dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, namun kenyataannya sekarang ibarat sekolah kalau zaman dulu itu masih menginduk. Artinya kalau saya dulu itu umpamanya sekolah di PGRI nginduk kepada SMA 2 Cilacap. Nah, saya sekolahnya di PGRI, tapi ijazahnya itu adalah ijazah SMA 2 Cilacap. Lah begitupun mungkin Indonesia itu masih yang demikian. Kemerdekaan deklarasinya berdiri negara atau berdiri sekolahan ibaratnya PGRI, lalu ijazahnya itu masih nginduk. Lah hal ini terbukti dengan adanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih tetap milik Belanda. Saya boleh tidak sependapat, yang saya maksud bahwa umpamanya Indonesia mengakui agama Islam sebagai agama yang sah di Indonesia. Namun dasar Indonesia itu kan Pancasila, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, Anhono Dharma Mangrewo. Lah, namun kalau nurut kepada agama adalah halal dagingnya, halal darahnya orang-orang yang kafir, umpamanya seperti itulah. Otomatis manakala kita manut atau nuruti dengan agama, kita akan keliru. Dan kalau mau seyogyanya Pak Prabowo itu melacak kembali tapak tilas perguruannya mertuanya sehingga tidak kualat begitu loh. Yang saya maksud kualat, mohon maaf, kalau Pak Prabowo kata-katanya kan mengasih kemahan 3 kali lipat jumlah dari warga negara Singapura apa-apa itu. Lah ini yang saya tahu kalau Pak Harto tidak yang demikian, tidak pernah mengatakan bahwa mengasih makan gitu. Yang saya ingat ya mertuanya itu adalah NKKBS, norma keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Lah ini kan sangat jauh. Jadi ngitung pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara, tapi ulo salamnya atur bagya wis Hong wilahing jati nuhuni ajata jati leluhur nusantara tapi luk salam mulia. Saya merasa prihatin ya dengan bangsa Indonesia ini yang sudah digadang-gadang 80 tahun merdeka akan bisa mensejahterakan bangsa dan tanah airnya.
topik awal dari kemerdekaan itu kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah tentunya merdeka harus sampai hakikinya merdeka. Lah selama ini kelihatannya kemerdekaan masih belum jelas arahnya. Kemerdekaan yang termaksud itu ya mungkin kemandirian dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, namun kenyataannya sekarang ibarat sekolah kalau zaman dulu. Itu masih menginduk. Artinya kalau saya dulu itu umpamanya sekolah di PGRI, nginduk kepada SMA 2 Cilacap. Nah, saya sekolahnya di PGRI, tapi ijazahnya itu adalah ijazah SMA 2 Cilacap. Lah begitupun mungkin Indonesia itu masih yang demikian. Kemerdekaan deklarasinya berdiri negara atau berdiri sekolahan, ibaratnya PGRI, lalu ijazahnya itu masih nginduk. Lah, hal ini terbukti dengan adanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih tetap milik Belanda. Nah, terus mungkin secara ekonomi, kita itu masih terdominasi ya, atau terintervensi kalau kata menterengnya oleh Amerika Serikat mungkin, atau oleh Cina mungkin, atau oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya tidak tahu persis, namun saya boleh berpendapat bahwa Indonesia itu ibarat merdeka itu masih nginduk, sehingga tidak bisa menjejege atau menegakkan aturan dan menimbulkan aturan semerdeka-merdekanya. Artinya kemerdekaan itu masih ada batasan dari bangsa-bangsa lain. Lah kalau dari segi keimanannya mungkin saya itu melihat bahwa Indonesia sekarang itu manut ya. Kalau mengakui boleh, tapi kalau manut juga menurut saya keliru. Ya, sekali lagi, mengakui atas adanya agama boleh, kan agama yang diakui. Namun kalau nuruti kelihatannya agak tidak sependapat. Saya boleh tidak sependapat, yang saya maksud bahwa umpamanya Indonesia mengakui agama Islam sebagai agama yang sah di Indonesia. Namun dasar Indonesia itu kan Pancasila, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, Anhono Dharma Mangrewa. Lah, namun kalau nurut kepada agama adalah halal dagingnya, halal darahnya orang-orang yang kafir, umpamanya seperti itulah. Otomatis manakala kita manut atau nuruti dengan agama, kita akan keliru. Lah inilah yang menurut saya, pendapat saya gitu, bahwa Indonesia itu masih belum merdeka yang sepenuhnya. Artinya tidak ada kebebasan menentukan kebijakan ekonominya, kebijakan keimanannya. Lah ini mungkin kita perlu menghayat bersama, perlu berpikir bersama, baik itu rakyatnya, baik itu pejabatnya, baik itu pemuka agamanya, bahwa yang saya tahu Indonesia itu masih terpaku dengan ideologi dari bangsa asing. Belum ngungalke jati diri lah, umpamanya merdeka itu konsep Majapahit digali lagi dan diterapkan. Lah ini kan berarti merdeka yang sepenuhnya. Umpamanya demikian, membuat undang-undang sendiri. Lalu prinsip ekonominya juga sendiri begitu loh. Lah ini kan semua masih nginduk. Bahkan sekarang itu yang namanya kampus-kampus saja yang saya tahu itu adalah footnote, catatan kaki. Apa yang dipelajari semestinya ada, dianjurkan atau bahkan diwajibkan ada footnote atau catatan kaki dari para profesor-profesor
mancanegara. Lah, ini kan artinya independennya di mana gitu loh. Kalau kita berpikir ya independen ini mesti digali lah. Saya akan kembali kepada jati diri. Artinya saya adalah orang alma mater. Artinya saya pernah duduk di perguruan tinggi. Ya, saya pernah kuliah gitu. Lah, lalu saya juga alumni gitu aja. Lalu artinya saya di situ kadar intelektualnya ya tentu sedikit ada lah, sedikit ada. Lalu kecerdasan spiritual saja juga tidak cukup. Kecerdasan intelektual saja juga tidak cukup. Yang saya maksud ini adalah berimbang, dan saya kecenderungannya adalah lebih mempertajam kecerdasan spiritual. Lah, dalam kecerdasan spiritual saya, yang saya sekarang merasa bahwa pemimpin saya kok kayak dagelan ya sekarang, artinya banyak bangsa ini yang mentertawakan presidennya. Ya, lalu juga mungkin sebagiannya bangsa asing memuji, namun memuji yang bertendensi. Memuji yang bertendensi itu ya mungkin ya agar mungkin kayak kemarin saya mendengar Pak Prabowo itu menghibahkan atau membantu 16 miliar apa 16 triliun apa 17 triliun untuk Amerika Serikat. Donald Trump lah intinya. Lah, saya juga tidak mendalami persis berita itu, namun yang jelas Pak Prabowo itu mencaoske atau mengasih 17 miliar kalau nggak keliru kepada Donald Trump sebagai syarat untuk ya kaitannya dengan ya mungkin baik untuk perdamaian jalur Gaza apa itu. Saya tidak memonitor persis, namun ini adalah hal yang kurang apa sih menurut saya. Boleh dekat dengan Amerika, namun di satu sisi Rusia juga tidak pro dengan Amerika. Iran juga tidak pro dengan Amerika. Artinya menurut saya, pendapat saya ini kurang semadio lah. Saya akan berkiblat kepada kecerdasan spiritual saya lah. Petunjuk yang saya terima secara mudahnya bahwa pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Lah, si Raja Buntal saya mentafsirkan adalah ya sudah buntu, apa-apa serba diuntal mungkin. Karena yang saya tahu, Pak Prabowo juga mengatakan bahwa hutang negara kita naik terus, sehari 1 triliun katanya gitu loh. Lah, artinya ini kan sesuatu yang buntu. Di satu sisi, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa heran kepada pemimpin sebelumnya bahwa kok negara itu seneng utang gitu loh. Lah, ini kan sudah bertabrakan. Lah, saya melihat itu dalam sebuah Facebook apa ya, sangat berbeda dengan mertuanya Pak Soeharto. Lah, artinya saya mereferensikan untuk Pak Prabowo secara terang-terangan, seyogianya Pak Prabowo itu ya mencari tapak tilas perguruannya mertuanya atau perguruannya Pak Harto. Sekali lagi, seyogianya Pak Prabowo itu mencari tapak tilasnya perguruannya Pak Harto. Tidak harus saya, karena di situ jelas arahnya bahwa gurunya Pak Harto adalah Romo Sudiat Prawirokusumo, dan Pak Harto percaya dengan agama, namun tidak manut dengan agama. Ini yang saya pahami. Artinya ketika tahun 82 peristiwa Priok juga tidak manut dengan agama gitu loh. Itu kan terjadi sampai orang adzan aja pada kebingungan, pada takut karena apa? Dimungkinkan agama ini dianggapnya ekstrim kanan atau akan mengambil alih negara dalam negara yang saya maksud ya, Islam itu akan mengambil alih dengan ya khilafah Islamiyah mungkin, sehingga dengan tegasnya Pak Harto ya tembak di tempat begitu loh. Artinya meyakini agama atau percaya dengan agama namun tidak manut dengan agama. Lah, kalau sekarang saya mendengar Pak Prabowo itu akan membangun gedung MUI, ya kan? Nah, gedung MUI ini di depan Bundaran HI atau
dengan sekian miliar anggarannya apa bahkan triliun gitu loh. Ini kan menurut saya sudah manut dengan agama. Jadi saya boleh berpendapat dan secara pribadi saya kalau boleh ya dan kalau mau seyogianya Pak Prabowo itu melacak kembali tapak tilas perguruannya mertuanya sehingga tidak kualat begitu loh. Yang saya maksud kualat, mohon maaf, kalau Pak Prabowo kata-katanya kan mengasih makan 3 kali lipat jumlah dari warga negara Singapura apa-apa itu. Nah ini yang saya tahu kalau Pak Harto tidak yang demikian. Tidak pernah mengatakan bahwa mengasih makan gitu. Yang saya ingat ya mertuanya itu adalah NKKBS. Norma Keluarga Kecil Sejahtera dan Bahagia. Lah ini kan sangat jauh. Jadi saya ya secara pribadi ya mereferensi kepada Pak Prabowo atau yang leluhur menyebutnya itu Raja Buntal. Seyogianya Pak Prabowo itu menapak tilas atau ngupadi tilas sing tabet ya. Tilas sing tabet ini ya perguruannya Pak Harto sehingga di situ itu akan dikasih arahan. Berkata membuang tidak boleh, berkata ngasih makan nggak boleh. Adanya adalah menyalurkan. Sebab itu kan bukan dana pribadi Pak Prabowo begitu loh. Mensalurkan ya itu kan hak rakyat ya. Kewajiban rakyat membayar pajak. Hak rakyat ya adalah menerima bukan upeti, menerima dari pengelolaan atas pajak itulah. Sekarang bahkan saya dengar bahwa MBG itu adalah dana hutang lah. Ini ujungnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa gitu. Jadi intinya kali ini saya memberikan referensi kepada Pak Prabowo ya atas dasar kedekatan saya dengan tilas sing tabet perguruannya Pak Harto. Kan saya di tempat spiritualnya gurunya Pak Harto di Jambe 7 saja saya 7 tahun. Bisa ditanyakan. Artinya lah yang demikian itu adalah saya menyayangkan. Bukan saya benci dengan Pak Prabowo, sama sekali tidak. Justru saya merasa tidak rela dan merasa malu manakala pemimpin negara saya, negara kita ya, itu menjadi gunjingan rakyatnya ya sing omon-omon lah apalah manakala memang Pak Prabowo itu mau walaupun leluhur itu telah menyatakan bahwa pengganti Pak Jokowi Raja Buntal niscaya dengan sebuah andapasor ya andapasor dengan andapasor sebab yang saya tahu itu kalau masuk ke Jambe 7 itu ya sangat diamati tindak tanduknya. Saya pernah membawa sebuah teman lah gitu aja di Jambe 7 membawa pusaka saja nggak bisa disewanke ke Yang Wisnu begitu, apalagi dengan gaya-gaya yang ya gitu cara ya jurus-jurus itu namanya ngelangkai dengan ya sekarang yang pegang kan cucunya Mbah Tomo atau Romo Toto. Jadi seyogianya Pak Prabowo intinya ya menapak tilas ing tabet gurunya mertuanya sehingga tidak kualat. Ya, yang saya maksud kualat adalah kata-katanya lalu ya nggak ada bobotnya sekarang. Lama-lama ya aji godong jati aking. Serasa demikian. Terima kasih.